Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang berjudul Perkembangan Jalur Transportasi dan Perdagangan Internasional di Indonesia. Pertama-tama sebelum presentasi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denny Febrianto. Muhammad Ibu Pratama. Dan saya Mardi Jaya. Saya Siti Marasari dan saya Nazla Hofaira. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Mardi Jaya. Satu, sejarah perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia diawali dari pelayaran pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Laksamana Cengho, pelayaran Portugis, Spanyol, dan pelayaran VOC pada abad ke-16. Kerajaan di Indonesia yang terkenal sebagai Kerajaan Kahari, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang dari sektor kelautan dan perdagangan. Pelayaran Kerajaan Sriwijaya meliputi perairan Asia Tenggara, Tiongkok, Timur Tengah, dan Madagaskar. Pelabuhan penting pada masa Kerajaan Sriwijaya yaitu Baros, Palembang, dan Jambi. Komoditas perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya antara lain batu mulia dan hasil hutan atau kamper, kemenyan, cengkeh, kapulaga. Laksamana Cengho 1371 sampai 1433 melakukan pelayaran dari Tiongkok ke Samudra Hindia, melewati kepulauan Indonesia bagian barat sampai ke Timur Tengah dan pantai Timur Afrika. Tujuan ekspedisi laut yaitu membuka jalur perdagangan dengan dunia barat. Ekspedisi maritim Cengho banyak menginspirasi dalam pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis, terutama dalam teknologi Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian pelayaran dilanjutkan ke Pelabuhan Palembang, Pulau Bangka, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Jati. Selain pemimpin armada perdagangan, Laksamana Cengho juga menyebarkan agama Islam di Nusantara, Malaysia, dan Brunei. Jalur pelayaran POC atau Perenise of Indies Company berhasil merebut pelabuhan dan menguasai jaringan pelayaran di Nusantara. Mereka melakukan monopoli perdagangan dan melarang pribumi melakukan pelayaran di perairan Nusantara. VOC berhasil mendominasi dunia maritim di Nusantara selama kurang lebih 2 abad. Pengembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia berkaitan dengan jalur perdagangan yang bertujuan penumpang. Saat ini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut. Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Menurut Priharto 2015, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan dan wilayah dalam. Konsep ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan baik dari sumber daya maupun daratan. Selain itu, koridor ekonomi tersebut akan mendorong pertumbuhan baru dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Pada tol laut terdiri atas kapal pelayaran untuk peti kemas dan penumpang. Tol laut untuk peti kemas harus didukung oleh pelabuhan yang andal, baik dari segi kapasitas, daya tampung, data dan sistem informasi, maupun baik dari Indonesia barat ke timur maupun sebaliknya. Tol laut peti kemas harus memiliki pelayanan yang rutin dan terjadwal, baik rute kapal maupun waktu pelayaran. Kemudian tol laut untuk peti kemas harus memiliki akses yang baik terhadap daratan seperti pelabuhan, terminal, sungai, dan kawasan pesisir untuk menunggu negara
negara bagian dunia. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu elemen yang mendukung ialah dibangunnya pelabuhan. Adapun tujuan dari program tol laut di Indonesia dunia yang yaitu sebagai bentuk memanfaatkan semaksimal mungkin kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. C. Memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau-pulau kecil dan miskin untuk sekolah di kota besar. D. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk akses kota-kota besar. D. Pemerataan distribusi kekayaan sumber daya agar Indonesia maupun penduduk laut akan memudahkan pergerakan penduduk semakin mudah dan murah. 4. Baiklah, setelah penjelasan yang kami berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita silakan untuk masing-masing kelompok bertanya. Jadi gua langsung. Mas. Woi, kalau kemarin yang ada Boleh. boleh ya, Pak? Ikut dulu aja. Mas Duo. Kok ada apa, Bos? Oh iya, boleh. Kita bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinas Pertama dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan kenapa ekspedisi maritim dalam pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis, terutama dalam teknologi perkapalan. Tidak. Pertanyaan keduanya kok. Mengapa perkembangan pelaut? Terdapat konsep wilayah depan dan wilayah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ambil dulu satu. Saya dari saya perdagangan pada masa Pada masalah perdagangan ya? kerajaan. Pada masa Kerajaan. Prawisida. Sriwijaya. Sriwijaya. Udah sekolah dulu lah, sabar. Oke, Pak. 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 Nah, Pak, tadi kan namanya Nggak tahu. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Akbar. Apa yang dimaksud pelaut? Yang akan dijawab oleh Kandidat Jaya. Pelaut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur dan dari utara sampai ke selatan. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Baca dong.
Sini. Ya, tinggi bawah. Dari kelompok satu, jelaskan tujuan dari ekspedisi laut dan ekspedisi maritim. Jelaskan tujuan dari ekspedisi laut dan ekspedisi maritim. Saya dari kelompok 4 yang menanyakan apa tujuan dari tol laut Indonesia di dunia. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dipertanyakan oleh Mbak. Apa tujuan program tol laut Indonesia Dunia? Kami dibacakan oleh Ibu Saputra. Ada tujuan dari program tol laut Indonesia Dunia yaitu untuk memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau kecil yang selama ini sudah mendapatkan akses terhadap pembangunan. B. Memudahkan anak-anak yang tinggal di pulau kecil dan kecil untuk bersekolah di kota besar. B. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah kecil dan kepulauan untuk akses ke kota besar. D. Pemerataan distribusi sumber daya alam Indonesia untuk tol laut akan memudahkan perkembangan pergerakan penduduk semakin mudah murah. 4. Tepat. Apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkannya? Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan dan wilayah belakang? Yang akan dibacakan oleh Ibu pertama. Karena konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem logistik untuk mendukung sektor perdagangan baik dari sumber daya lautan maupun dari daratan. Selain itu, koridor ekonomi tersebut akan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Wah. Apakah ada jawaban lain dari tambahan dari kelompok lain? Ya. Seterusnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan kenapa ekspedisi maritim Cengho banyak menginspirasi dalam pelayaran bangsa Spanyol dan Portugis, terutama dalam teknologi perkapalan. Yang akan dibacakan oleh Najla. Laksamana Cengho menginspirasi dalam teknologi perkapalan karena keahliannya perkembangan kapal yang kuat dan tahan lama serta organisasi ekspedisi yang efektif. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Belum. Wah. Apakah ada jawaban lain dari kelompok lain? Ya. Baiklah, seterusnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan komoditas perdagangan pada masa kerajaan Sriwijaya. Yang akan dibacakan oleh Mbak. Komoditas perdagangan pada masa perdagangan kerajaan Sriwijaya adalah undangan arak, enak, dan hijau. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Ya. Baiklah, seterusnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Jelaskan tujuan dari ekspedisi laut dan ekspedisi maritim. Tujuan ekspedisi laut yaitu membuka jalur perdagangan dengan dunia barat, sedangkan tujuan ekspedisi maritim adalah perjalanan penjelajahan atau kemaritiman yang dilakukan di perairan laut atau samudra. Apakah sudah puas jawabannya? Wah. Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Ya. Sekian. Baiklah, di sini kami akan membacakan kesimpulan dari kerja kelompok kami. Kesimpulannya adalah jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sudah sangat berkembang. Pada jalur transportasi, hal tersebut sanggup diketahui dari peningkatan sarana transportasi baik air, darat maupun udara. Sedangkan perdagangan internasional di Indonesia sekarang sudah memprioritaskan diplomasi ekonomi ke luar negeri. Seterusnya kami akan membacakan saran dari hasil kerja kelompok kami. Kami sangat menyadari kekurangan kami dalam hal penulisan makalah ini. Perlu untuk penulisan lebih lengkap. Pembaca sanggup menghubungi sumber yang kami lampirkan dalam daftar pustaka maupun mencari rujukan lain dari buku-buku maupun dari internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.